Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas pentingnya sertifikasi profesi untuk profesional dan mahasiswa. Telah bersama kami Bapak Sudarto, beliau adalah Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Bandung. Selamat pagi Pak Sudarto, apa kabarnya? Selamat pagi, Pak Sendiat, luar biasa. Kabarnya sehat selalu. Sahabat Sehat Tribuners, selalu. ya kalau saya jumpa Pak Sudarto ngobrol via Zoom atau live komunikasi selalu semangat karena Pak Sudarto ini selalu semangat sehingga energi ini benar-benar Amin, amin. benar-benar terasa sampai di sini ya di studio. Nah, sahabat Oh, Tribuners kita akan membahas tentang sertifikasi ya. Kebetulan Pak Sudarto juga dari Ketua AMA Bandung ya, yang sangat familiar ya, dan memberikan banyak pelatihan tentang sertifikasi untuk mahasiswa maupun profesional. Nah, sebelum kita mulai, Pak Sudarto sudah sangat senior di Asosiasi Manajemen Bandung ya, Pak Sudarto ya, sudah ya, mulai dari ya. tahun 9 mungkin sudah bisa Tiga. dikatakan 93 ya, Ya, udah 93. sudah sebagai apa sesepuh atau pemiliknya AMA Bandung ini Pak. Amin. Untung nggak ada undang-undangnya itu. Iya, iya, iya. Pak Sudarto, ini ceritakan sedikit tentang AMA Asosiasi Manajemen Indonesia di Bandung, Pak Sudarto, sampai Iya, bisa baik. membuat Bapak Baik. sebegitu setia dan sampai sekarang ini, Pak. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Halo, selamat siang. Para sahabat Tribun Network nih, ya Medan. Luar biasa, terima kasih Pak Canggit atas undangannya. Kita boleh berbagi di sini. Ya, demikian juga saya sapa untuk sahabat AMA Indonesia, dimanapun juga berada, kita sama-sama pada pagi hari ini kita berbagi lah istilahnya. Ya memang kalau dilihat intinya sih bukan senior mungkin kalau umur ya, tetapi pengalaman kan sulit ya Pak. Ya, pengalaman itu sulit diukur ya, beda dengan pendidikan. Saya di AMA Bandung ini atau di AMA Indonesia ini dari tahun 1993 ya, memang cukup lama dan berbagai ketua ganti dan saya pernah menjabat 4 kali sebagai Sekjen AMA Bandung. Rasanya perlu saya sampaikan juga nih di sini mungkin ada sebagian pendengar yang belum tahu apa AMA Indonesia itu. AMA Indonesia itu Asosiasi Manajemen Indonesia. Dulu manajemennya itu sebetulnya manajer ya. Terus karena banyak sekali kita istilahnya antusiasnya yang ingin masuk, jadi kita berubah tuh keputusan daripada pusat BPP itu dan hasil munas kita jadi dari manajer itu ke manajemen. Jadi AMA Indonesia ini ada di BPC-nya di 18 kota di Indonesia ini termasuk Singapura juga. Nah, kegiatannya tentunya ini mengadakan satu diskusi yang melalui seminar onsite dulu itu. Nah, sekarang kan eh, setelah terjadinya COVID, kita itu memakai istilahnya bukan onsite lagi ya. Jadi webinar istilahnya. Nah, di sini banyak sekali tentunya anggota-anggota juga yang keluar masuk. Tapi syukur secara keseluruhan, sekalipun COVID, AMA Indonesia tetap ada. Bahkan boleh dibilang salah satu terbesar lah, organisasi manajemen terbesar juga di Indonesia. Nah, untuk AMA Bandung sendiri, berbagai kegiatan AMA Bandung antara lainnya seminar, workshop, bahkan sampai uji kompetensi bagi berbagai perguruan tinggi, termasuk Unpad. Juga industrial visit ke berbagai perusahaan terkemuka, bahkan kita dari Bandung itu pernah mengadakan ke Singapura. Demikian juga dengan aksi sosial, ya. Pendanaan bagi siswa atau calon-calon mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu.
Nah, kita terus terang memberikan satu bantuan itu atas kerjasama tentunya dengan para anggota yang begitu care terhadap tentang kesosialan. Nah, kalau dilihat untuk apa istilahnya yang dicanangkan baru-baru ini, 1 tahun sekali aksi sosialnya itu diganti dengan UMKM. Jadi ada pelatihan UMKM dan dibimbing oleh para anggota yang terdiri daripada praktisi. Itu AMA Bandung juga melakukan. Tetapi sebelumnya AMA Bandung sudah memberikan hal-hal aksi sosial ini dalam 1 tahun itu 2 kali, Pak. Ya, jadi untuk misalkan Idul Fitri ya kita melakukan untuk di bulan Desember, pas saatnya Natal itu untuk Nasrani. Ya, ini kita memberikan satu perimbangan supaya memang kita sama-sama tanpa memandang. Cuman eventnya yang pas itu antara bulan-bulan itu. Ya. Nah ini tentunya bisa terselenggara karena apa? Karena kerjasama seluruh, ya, bukan pengurus saja, tapi anggotanya juga sama. Ada daya dan dana. Nah ini yang paling penting gitu. Nah, di samping itu kadang-kadang kita juga merasakan bahwa bagaimana sih kontribusi secara nyata. Kita sendiri sebetulnya di Bandung, sama Bandung itu kita selalu mengadakan link bisnis saat kita seminar onsite. Ya, banyak hal-hal yang dipertemukan tentunya. Nah, di dalam hal ini, baik pengurus maupun anggota, kita harus ada satu hubungan yang erat. Dan pengelolaannya pun kita harus secara berbasis dari kerelaan kita lah. Istilahnya tidak ada satu ketentuan yang pasti. Tetapi di dalam komitmen harus kita melakukannya secara konsisten. Jadi tidak bisa kita cuma sekedar komitmen saja gitu ya. Tetapi saat contoh ada kegiatan, terutama kita mau rapat dan lain sebagainya. Nah itu tidak dihadiri secara terus-menerus. Nah, syukur kalau di Bandung tidak terlalu banyak hal-hal seperti itunya. Sehingga kekompakan itu bisa terlihat nyata bahwa kita melakukan aktivitas itu tidak pernah sekalipun kita apa istilahnya bolong atau mundur ya. Kecuali ya kemarin awal COVID. Itu mungkin yang dari AMA Bandung untuk pengenalannya tentang AMA Bandung, kasihan ya. Sangat kompak ya Pak ya. Bagaimana Ya, bagaimana bisa menciptakan suasana yang begitu hangat seperti itu Pak, antar pengurus dan kemudian anggota, sehingga rutinitas kegiatan-kegiatan yang ada itu biasanya sangat hangat dan full support dari seluruh elemen Pak. ya kita tetap balik lagi seperti yang dulu dicanangkan oleh pusat, Pak, yaitu tentang ada fasis, ya, ada Victor Alvacari Ecosera, ya. Karena F-nya sendiri forwarding looking, jadi kita melihat ke depannya itu bagaimana. Nah ini harus betul-betul setiap individu, setiap anggota, baik pengurus ataupun anggota, sorry, mempunyai apa keinginan melihat masa depannya gimana. Lalu harus bertindak, actioning-nya. Lalu ada continuous, Pak. Jadi tidak bisa pembelajaran itu dipenggal-penggal. Tentunya harus ada kode etik, ya, ethical conduct-nya, Pak. Lalu ada social concern. Nah ini yang paling, Pak, kalau kami tanamkan ini yang paling penting dan paling utama gitu di Bandung, yaitu kepedulian sosial. Seperti sekarang Pak, kemarin ini saya juga pernah istilahnya mengumumkan dan mengajak, ayo sama-sama, salah satunya apapun olahraganya, tetapi kita punya satu wadah. Kebetulan di Bandung ada wadahnya untuk senam tai chi, dan ini sudah didaftarkan ke Aditi.
Jadi bukan yang asal melakukan begitu saja. Kenapa? Ini kami betul-betul ingin mengikat satu tali persaudaraan. Kan banyak tuh dosen-dosen, ada profesor, ada apa yang udah pensiun, tapi dia kan ilmunya stop. Nah, kita adakan kegiatan itu. Atau tempo hari waktu masih ada itu, bowling lah gitu. Kita sama-sama gitu, satu sama lain kan ketemu atau ngopi bareng. Nah, kembali lagi, kalau kepedulian sosialnya tinggi, itu akan tercipta, yaitu tentang familiar. Demikian juga hatinya pasti akan terdorong, Pak, bagaimana kita melakukan itu. Tapi kalau enggak, ya kita masing-masing. Loh, ini kan bukan perusahaan, ini kan istilahnya organisasi ya untuk fun ya, Pak ya. Ya, nah, umur kita itu akan apa istilahnya step by step kita akan lanjut, Pak, usia itu. Dan kembali lagi, kita tidak bisa tarik waktu, Pak. Jadi kalau sekarang tidak happy, tidak mengutarakan apa tentang ilmu yang dia punya, bisa berbagi, ya itu terus mau dibawa kemana sama kita? Sayang. Nah intinya kan harus itu. Itu Bal Pak, kalau dari kami gitu. balance ya Pak ya. Ada Ya, profesional, ada kegiatan, ada bisnis, juga betul. harus Ya, bisa fun ya Pak ya. Sosial juga penting ya, ya Pak ya. Pak, ini kan betul. salah satu kegiatan dari Asosiasi Manajemen Indonesia Bandung yang sangat sangat fokus itu adalah di bidang sertifikasi untuk profesional dan mahasiswa ya, Pak Sudarto. Ya. Kenapa ini Bapak melihat seperti apa ke depannya? Apakah itu memang itu akan berbeda dengan pendidikan secara umum, misalnya ada S1, S2, kenapa harus kita masuk sertifikasi? Mungkin sertifikasi ini membuat banyak perusahaan percaya terhadap skill dan ability yang ada pada STM, Pak. Saya cerita sedikit dari awal dulu ya Pak ya, Ya, supaya nanti nyambung gitu seperti apa yang ini. Jadi begini Pak, kalau kami ini tentunya bukan saya sendiri, ada tim dan tim ini juga bukan di Bandung itu, tim ini tidak istilahnya selesai kayak Pokja, enggak Pak. Jadi kita tuh harus estafet. Jadi kita nggak mungkin tanpa estafet itu kita ngerti yang sebelum kita dan kedepannya mau apa juga kita kalau diputus. Nah, dari situ kita tim ini melihat Pak, dengan berbagai diskusi kita melihat sebetulnya kebutuhannya apa sih gitu. Jadi Budi ini apa gitu ya, yang kita merasakan sendiri seperti ya pasti Bapak sebagai trainer dan sebagai apa istilahnya pengamat juga di dalam bisnis itu kan kalau dilihat ya, maaf kata ini sekalipun jebolannya udah tinggi tapi kalau dia tidak mengerti begitu kita tes kan dia bingung juga gitu. Nah ya Pak. sedangkan kan dunia usaha terus terang aja kadang-kadang kita kan bukan melihat mau melihat seberapa banyak gelar dia, maaf maaf bukan bukan ini bukan merendahkan bukan, tapi kadang-kadang kita juga pengen yang praktis dong ya Pak, ini comot selesai gitu. Siapapun Anda, itu kan dari konsepnya pengusaha kan kecepatan bagaimana dia dapat profit gitu, atau dia harus mendidik. Saya tidak bilang bahwa lulusan itu yang perguruan tinggi tidak, bukan, tetapi alangkah baiknya kalau dia itu disertai gitu kan, kita di apa istilahnya diberikan satu pendampingnya sehingga dia terbuka. Nah dari sana kita berpikir coba Bapak amatilah untuk anak-anak sekarang gitu ya. Kebetulan saya ada di tengah dua zaman ya. Jadi yang tua sama milenium, sekalipun gapteknya tetap ketulungan belajar-belajar lah. Sekalipun umur udah lanjut tapi belajar sedikit nggak terlalu gaptek. Nah, di sini kita akan lihat Pak, yang sekarang itu dia selesai itu, coba Bapak lihat, begitu selesai dia kuliah, dia kemana? Kalau nggak ke kafe kemana? Coba apa yang didengar gitu ya. Nah sayangnya begitu dia lulus, nanti itu dia baru pelagapan. Saya ini mau kemana? Nah dia mulai dia bingung ya. Nah, terus mau melakukan apa? Begitu dia mau direkrut, dia interviewnya pun dia bingung, PD-nya nggak ada. Nah, dari situlah
Bandung mulai bagaimana kita untuk sertifikasi ini itu melalui uji kompeten ya. Nah, tapi orang juga kadang-kadang melihat, wah, Pak ini nah, saya bilang udahlah, orang profesional itu nggak usah pakai yang cap dan secara formal. Tuh kita juga bukan tujuannya untuk ngelabui, nyata. Kenapa kita mesti dipusingin gitu? Ya, jadi kita nyata, Pak. Bapak perlu saya, ya. Nah, Bapak tes saya nih, ini kemampuan saya. Bapak tinggal nilai. Nah, apa mau Bapak ini bukan itu mungkin ya maksudnya. Jadi sehingga tidak dikacaukan, mari kita bersama-sama. Mana yang kurangnya kita poles gitu. Untuk Itu mendukung mungkin ya, gambarannya sendiri, Pak. untuk mendukung dunia usaha dan industri yang berkembang sangat Ya, cepat ini ya, Pak Sudarto ya. betul. Betul. Dan kalau Pak Sudarto melihat sertifikasi apa yang sangat dibutuhkan saat ini, Pak Sudarto, untuk Kalau saya mendukung. sih kembali lagi, Pak. Kalau kita tadi berkumpul itu kita akan melihat segalanya, Pak. Itu dari awalnya. Ya, oh ada bapak tipenya begini, oh ada ini tipenya begini, nah orang ini begini. Nah itu kan dasar dulu, Pak. Nah, selanjutnya kita kan akan melihat, Pak, misalkan kita sejauh ini attitude-nya itu baik atau tidak. Nah, ini kan kalau di teori kan ada, Pak, sebetulnya. Nah, kadang-kadang untuk membongkarnya orang yang sulit, bukan yang nggak bisa. Ya, misalkan service excellent yang gimana sih gitu. Nah, tentunya ini kalau nggak dibawa ke dunia nyata, case ini dia nggak ngerti. Tapi kalau kita bicara dengan praktisi, ya ini kan case-nya nih. Nah, ayo coba. Nah, sentuhannya ada nggak? Pasti Pak ada. Dari sisi Tapi bukan berarti yang teori apa, yang textbooknya itu bukan. Justru itu yang di apa istilahnya yang kita sudah belajar semuanya dimasukkan ke sini. Nah sekarang itu alat sudah ada. Mau disalurkannya gimana? Kan harus ada pematiknya, Pak. Nah, kalau pematiknya itu nggak ada, ya gimana kita mau gunakannya? tidak akan hidup ya, Pak ya. Enggak, Pak. Enggak. Jadi memang Gitu. antara teori dan praktek itu harus selaras Oh, sehingga bisa mendukung, selaras. harus selaras untuk Setuju. mendukung perkembangan sebuah bisnis maupun Setuju. industri ya, Pak ya. Setuju. Jadi Ya, setuju, uji Pak. kompetensi ini adalah untuk memastikan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia Betul. usaha ini benar-benar sesuai ya, Pak ya. Gap teori ini Ya, ditransfer ke praktikalnya supaya dapat ya. ya, Dan betul. uji kompetensi apa yang sudah dilakukan oleh Asosiasi Manajemen Bandung, Pak, saat ini, Pak? Ya itu tentang terutama banyaknya di Kombis ya Pak ya permintaan komunikasi bisnis ya banyak Pak di situ ya hal-hal yang apa istilahnya seperti barusan contoh ya service excellent ya dan lain sebagainya. Nah tentunya ini juga tidak bisa secara apa membabi buta. Misalkan kan kita kerjasamanya yang ini udah MOU dengan Telyu, Universitas Telekomunikasi Indonesia ini udah tinggal majukan kapan kita akan mulai gitu. Nah, di sini juga tergantung Pak permintaan daripada si perguruan tinggi itu. Ya, kan masing-masing punya yang di ya istilahnya yang di apa itulah dijagokan lah gitu. Ini saya begini. Nah, dari situ nanti dia kan sebagai pilot projectnya. Kalau dia sampai masuk kan yang lainnya tinggal ngikut. Ya, yang jelas itu pasti di hal-hal yang berbau praktek secara nyata, Pak. Ya. Jadi kita ketemunya itu lagi, tapi justru itu tidak dapat, Pak. Udah digali gimana pun juga, apalagi orang tidak serius. Enggak lah, enggak mungkin. Itu contohnya sangat disayangkan kalau memang kita tidak berbarengan tentunya. Berbarengannya bagaimana antara yang di kampus dengan yang di asosiasi ini. Nah ini kan harus erat, enggak bisa ya diserahkan ke Anda aja nggak bisa, atau sebaliknya ya sudah saya juga dapat dari Bapak dari kampus yang nggak bisa gitu juga, yang benar-benar harus selaras kita pikirkan, makanya pasti berbeda-beda Pak, sekalipun tidak jauh bedanya dan karakternya apanya tentang semuanya itu pasti itu gitu, jadi kita harus ditinjau, cuman manfaatnya udah jelas kelihatan tuh Pak. Dan
dunia usaha dan dunia industri puas ya Pak ya terhadap sertifikasi ini ya Pak ya? Oh, was Pak, banyak Pak yang apa istilahnya, dan tidak mungkin kita dari melakukan itu dari 2005 Pak. Dengan Unpad itu. Ya kalau enggak ya udah tutup Pak. Siapa yang mau pakai lagi gitu ya. Luar Nah biasa, ini kan luar biasa, nyata. Ya luar kan biasa. ukurnya loh, sampai sekarang bahkan merambat itu berarti kan merasa. Ya, itu Iya, sama Pak. iya, Apa yang kita lakukan kalau memang itu testimoninya kan orang pesan lagi ya Pak ya. Jadi kalau saya misalkan bergelut di dunia furniture, after sales service-nya jelek, masa pasien mau pesan lagi, apalagi jauh dari Medan, iya. ngapain? Pasti Nah, ada. tapi ini nggak sama. Kalau memang ini dia rasakan, nah, terutama mereka ini, Pak, pede, Pak, percaya dirinya jadi kuat. Perjuangannya, kesulitannya sama, Pak, begitu awal. Begitu masuk, siapa? Ngapain? Itu sama dari kita. Begitu kita paparkan, baik dari pembekalan, kita dari pembimbingan, baru dia termangap-mangap, dia malah dia cari lagi. Nah itu mahasiswa-mahasiswi, ya kita harus memaklumi memang begitu. Dan itu, Begitu semua orang lah. Kalau ya, begitu nyata dia bahwa merasakan hasilnya, bahkan ada gambarannya, kita kan biasanya ya kalau di dunia ini bisnis kan ada repeat order gitu ya. iya. Kalau ini bukan repeat order kali itu, tapi sesuatu ilmu yang memang harus dikembangkan. Dan Itu Pak. dan setelah menikmati, dia akan mereferensikan ke teman-teman rekan yang lain ya. Kan dirasakan manfaatnya. Betul Pak. Pak, itu Betul. kalau sertifikasi Asosiasi Manajemen Indonesia Bandung dengan universitas-universitas di Bandung itu bersifat opsional atau mandatori Pak biasanya? Misalnya atau diwajibkan Biasanya untuk semua mahasiswa atau bagaimana Pak? ya itu saya bilang tadi tergantung dari universitasnya gitu. Mau dia kembangkan kemana? Nah, seperti tahu juga ini pengen mengembang gitu ke berbagai apa istilahnya fakultas gitu. Ya kita dari dunia apa istilahnya dunia usaha ya baik itu industri dan praktisinya itu kan kami siap. Ya contoh begini Pak dari perbankan ya. Nah kita kan ada orang BCA gitu yang memang dia di situ dan skillnya bagus ya dipanggil. Nah itu kan yachtnya itu kan kita kenapa yachtnya sama Bandung itu kan bergerak gitu. Karena hal-hal itu jadi dari praktisi itu turun ke apa yacht di apa istilahnya di perguruan-perguruan tinggi atau ke yang umum dia memberikan sesuatu hal tentang finance Pak siapa yang gratis gitu Iya. biasa bayar dulu. Saya tanya aja saya juga mau Bapak training di tempat saya orang dikasih bekal kok kenapa masa-masa nolak kan gitu Betul. istilahnya yang jelas gitu. Nah Pak, itu dari youth gitu makanya kita betul-betul mengembangkan ini dipikirkan tidak asal gitu Pak jadi telang aja dicemplungin begitu kan nggak gitu kita pikir kita survei kita apa maunya apa sih yang gitu karena jangan sampai begini Pak kami juga nggak mau Pak sekalipun dari 2005 kita sudah melakukan jangan begitu dilempar dia nggak puas biasa Pak hanya 3 orang Pak yang baik itu berita baik itu berita buruk 3.000 orang Pak pasti dengar itu. Ya, karena kalau kita baik itu kan paling berapa orang, oh ya baik, hebat ya gitu. Tapi kalau berita buruk tanpa diminta pasiennya, saya bisa cerita tentang buruknya itulah. Tapi iya. yang jelas baik Pak, kita mempersiapkannya benar-benar dan kita juga tidak sembarangan. Ya, contoh Maranatha, dia teknik industrinya yang minta. Hebat Pak, Nah hebat. itu jauh. Tapi kita ada. Iya. Maunya apa gitu. Nah di sana kita betul-betul dengan dosennya ini saya mau begini loh gitu. Oke kita kalau mau begitu. Nah ini kita kasih deal lakukan gitu. Tapi harus betul-betul gitu. Jadi kita juga nggak mau sembarangan ya. Nah, besok lusa nanti sama Bandung tutup. Wah saya lagi. Nah, Ini benar-benar harus gitu. memenuhi ya kebutuhan istilahnya praktikalnya ya di dunia pendidikan ya Pak ya.
supaya betul, mahasiswa itu bukan teori, tetapi setelah semasa belajar itu ada dibekali dengan practical skill yang ya, diberikan oleh praktisi-praktisi yang sudah ya, mumpuni di bidangnya ya Pak Sudato ya. ya. Kunci sukses Jadi sertifikasi begi, apa Pak ya? jadi begini Pak, yang seperti barusan Bapak utarakan itu, kita juga nggak lari dari anggaplah dari si Kurikulum. textbooknya itu. Ya. Enggak lari kita. Tapi bagaimana Anda ini menggunakan senjata ini? Jadi dia dibukakan, ini ya gitu kan. Terus sekarang diskusinya itu kan diskusi sama orang luar, Pak. Ya, ya kita juga sama-sama lah ngalamin duduk di bangku sekolahan, Iya terus Pak. yang dilihat di luar sama di dalam itu kan, Beda. ini digabungkan, Iya, jadi iya. gitu. Dan yang memberikan uji kompetensi itu juga sudah praktikal, yang sudah senior ya Pak ya, sehingga bisa memberikan Betul, semacam real keadaan di sebuah bisnis atau industri Pak. betul, Kuncinya di sana ya Pak. betul, Kalau Pak. cerita tentang kompetensi, uji kompetensi dan sertifikasi ini Pak, 2005 sampai sekarang kan perjalanan yang panjang, dan itu mendapatkan Hmm, kepercayaan baru bisa berlangsung sampai saat ini ya Pak ya. Dan iya. bagaimana menjaga kualitasnya Pak? Ya, makanya kita sering diskusi juga. Kita begitu selesai, kita juga mengevaluasi diri, Pak. Ya, balik lagi, kita tidak mengukurnya seperti pendidikan. Jadi ada jenjang. Ya, kalau boleh, ya ini saya mengutarakan bukan mengajarkan, tapi ini pandangan gitu ya. Ada TK, SD, SMP, SMA, University. Ya, itu kan pendidikan, Pak. Betul. Tapi kalau pengalaman, ya, nah ini kan praktisi mempunyai pengalamannya masing-masing, Pak. Nah itu yang kita sedot, ilmunya yang kita bagikan gitu. Itu kan intisarinya. Tapi kan tidak menyimpang karena apa? Yang ini dibongkar, dipakai sebagai alat gitu untuk Kok menempuh apa yang diinginkan. Misalkan nempuhnya, saya pengen jadi apa? Mau jadi owner, mau jadi pekerja, berapa lama saya harus menghadapi ini, bagaimana tekanannya, bagaimana cara. Nah itu kan di situ kita bisa diskusi. Nah jadi intinya di Bandung sendiri juga tidak tidak selesai ketika udah bubar. Kita mengevaluasi kenapa ini begini, dan kita ketat Pak, kita kasih 2 kali tidak hadir, out. Nggak ada pandang bulu, itu out aja bapaknya gitu, disiplin tidak ya Pak ya, dengarkan disiplin ya. hasilnya. Kenapa? Disiplin Kenapa ya Pak? Pak ya. Harus disiplin ya Pak ya. Harus Pak, kalau enggak nanti buat apa, gitu juga nggak mau, bukan kaleng-kaleng. Jadi kita nggak sembarangan, oh ini dibalik enggak, sampai pengujinya pun kita putar. Bapak bimbing si A, saya bimbing si B, bisa A jadi di B, B bisa jadi di A. Dan itu Bagaimana keharusan. bagaimana Pak mentraining atau mengkaderisasi penguji Pak? Nah, Itu biasanya yang tadi ada Pak, standar dari hasil yang evaluasi, ada standarnya ya Pak ya. biasanya ya dari tadi Pak, yang saya utarakan. Kita setelah evaluasi, kita juga lihatlah mana ini yang bisa gitu untuk ditarik, tarik lagi orang-orang baru. Makanya sistemnya tidak bisa apa istilahnya pakai power. Bukan Pak, kamu harus gini-gini. Enggak, kita enggak masuk. Saya ngobrol tadi waktu kita sebelum muncul di live streaming ini, saya banyak terkesan dengan Pak Sianit, begitu energik dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu. Nah ini kan Sama Pak yang ya. bakal bawa kita ke depannya bagaimana, itu kan saya udah oh ini udah di sini, oh saya begini, ini saya begini gitu. Nah dari situlah bahwa evaluasi itu penting. Selesai kita uji kompetensi, kita oh yang mana yang tidak bisa, ya mohon maaf, kita bukan tinggal rest dulu lah, mungkin lain kesempatan yang mana lagi. Nah kita tarik lagi. Banyak Pak sebetulnya anggota itu yang kompeten. Asal satu aja syaratnya, kita tidak bisa uh, high pressure dalam arti kata apa, seperti otoriter gitu, nggak bisa. High pressure-nya dari komitmen Pak.
Ya udah komitmen gimana selanjutnya. Nah itu biasanya gitu. Lebih kepada inspirasi ya Pak ya, supaya Ya, memotivasi energi itu timbul sendiri dan betul. berusaha untuk memaksimalkan ya. Self Ya, self self awareness masing-masing ya Pak ya. betul. Betul, Pak. Jadi kita juga satu yang tadi kita tidak bisa memaksakan. Dan terus sebagai pembimbing juga komitmennya kalau nggak konsisten kita juga nggak mau, Pak. Kan kita kasihan. Ya, oke lah di dalam selama uji kompetensi di dalam hal pembimbingan, pembimbingnya sendiri juga gimana kita juga pantau, Pak. Ngasihnya nanti ada, nanti nggak ada. Nah, kan kita bisa cek and recheck ke sekretariatnya di perguruan tinggi itu. Belum kita juga pakai apa istilahnya absensi. Banyak Pak yang kita monitor dari atas. Cuman kita juga nggak bisa bagikan ke Iya, iya, iya. apa teman-teman kita sebagai pengujinya ini enggak kita Iya. yang dari atas yang inti aja memonitor. Oh, kenapa dia nggak dipanggil lagi, dipakai lagi berarti something wrong kan Iya. gitu. Tetap Ya, jadi dikawal kita Pak juga ya, harus sesuai dengan rel ya untuk iya pengujian Pak. ini. Jadi jangan nanti gini di pembimbingan ya sore dicek sore dia enggak, besok lagi enggak itu kualitas kita turun. Nggak ada yang nggak ada yang pakai lagi Pak. Selesai sudah Iya. Pak, gitu. kalau ini mengenai sertifikasi dan uji kompetensi Pak, ini Ya, saat ini sudah ada berapa kira-kira jumlahnya aja Pak, jumlahnya berapa topik uji kompetensi yang dilakukan? Ada 10 Pak? sebet wah Lebih ya? sebetulnya lebih Pak. Lebih ya? Itu kan tergantung ya. Tapi begini Pak, kebanyakan sih case-nya yang berbeda. Ya, contohnya begini, itunya samalah, misalkan kita topiknya service excellence. Ya, Anda kebagiannya di mana? Gitu. Di Di perusahaan apa? di industri Nah, beda ini kan juga berbeda ya Pak beda-beda. ya? Iya, ada yang sulit katanya Pak di Grab. Ya, kan kita lihat cara berpikirnya gimana, dan memang harus ditempuh. Nah, kita Digital. bimbing. Iya, Namanya iya. pembimbingan kan, kita Iya. bimbing bagaimana. Nah, kita diskusi dan dia juga tidak merasakan bahwa kita tuh ngajar dia. Iya. Jadi ini kalau gini gimana loh, ini gimana loh. Nah, dianya sendiri kan jadi antusias. Kalau enggak kan dia udah ngantuk lagi. Itu dari Iya. ngantuk nanti ngantuk lagi. Gitu. Lebih kepada Mungkin praktisnya ya. itu Pak. Praktikalnya Pak ya. Pak itu kalau penyelenggaraan uji kompetensi itu di kampus atau ada yang di luar kampus Pak? Nah, kebanyakan di kampus Pak. Di kampus Dan, ya. dan, dan tidak ada lagi harus di kampus. Harus di kampus ya. Itu bersamaan dengan apa ya, kurikulumnya perguruan tinggi ya Pak ya. Ya, ya. Nah kan kurikulum kita sama Bandung suka diminta kalau udah MOU. Iya. Pak, ini begini, begini, begini. Jadi kita kan nyusun kurikulum. Sekiranya nanti ini berbasis ini, nantinya itu bagaimana. Nah, kita kan berikan pertimbangan gitu. Ini nyusun kurikulum dia. Ya kita kirim orangnya. Iya. Bagus Pak. Tentunya kan Jadi iya. nggak mungkin saya semua. Iya, iya, iya. Bagus Pak, bagus. Kan ada Dewan Pembina, misalkan Ibu Jen, ya Iya. ada dari Sekjennya, Pak Ali, Pak Ali lagi, Pak Ali almarhum, Pak Ferry, ya. Ada lagi yang lainnya, ada Pak Bobi, itu orang BCA, ada Pak Novi, yang dulu dapat Asian Youth itu. Ya, jadi kita kirim, nggak bisa ya ini bidangnya finance ya kita kirim harus yang itu supaya dia betul-betul yang tadi Bapak bilang ini yang datang ini benar kan supaya gitu. Nah kalau Iya, enggak iya. kan kita juga nggak tahu ini yang datang. Dan yang Iya, jelas iya. tidak mungkin kita lakukan sendiri, Pak. Iya, tim Ini ya. benar-benar memerlukan kekompakan. Luar biasa, Ya, Pak. Ini kontribusi ya, untuk dunia pendidikan juga ya, Pak ya, supaya ya, dunia pendidikan di perguruan tinggi itu setelah lulus bukan hanya teoretikal tetapi juga dibekali dengan eh, pemahaman prakteknya dari praktisi yang sudah memiliki ya, pengalaman-pengalaman yang mumpuni dan mereka sudah fokus di pengalaman di bidangnya juga sudah waktu yang lama dan memiliki prestasi ya Pak ya. Dan ini ya, biasanya lebih cepat untuk mendukung keberhasilan eh, profesional atau pekerja di sebuah perusahaan atau industri ya Pak Sudarto ya. ya.
Dan kalau, betul. nah, kedepannya Pak, menurut pandangan dari Pak Sudarto, sertifikasi ini pasti akan bergerak lebih luas lagi ya Pak ya? Betul, Pak. Tadi ada yang kelewat. Misalkan ada Pak Rubing, namanya Pak Rubing, ya. Itu Bapak Set aja itu yang nggak tahu itu title-nya itu ada berapa puluh sampai dapat dari Muri. Nah, stylenya dia pasti beda dengan stylenya saya. Iya, Mungkin kalau Pak Sianyip ikut di kami di Bandung juga pasti stylenya lah. Tapi loh, kenapa bisa memang waktu ujian selesai pembimbingan kok bisa klop? Nah, berarti kan itu ada apa istilahnya tujuan yang sama ya. ya hal yang sama gitu ya di situ. Nah, sehingga kalau dilihat ini bisa dipelihara benar-benar ya Pak ya, saya bilang garis bawahi benar-benar kita pelihara bahwa ini kita jaga semuanya ini dengan sistem yang memang istilahnya tidak terlalu apa pressure kayak disamakan dengan perusahaan, tetapi kita mengevaluasi ya satu kebersamaan. Sertifikasi kedepannya itu pasti cerah, Pak. Orang itu pasti terima ingin beres. Kedua, banyak sekali adik-adik kita ini yang tertolong. Jadi tidak ngawur kemana saja. Daripada begitu, nyemplunglah ke sini. Ada yutnya, ya toh. Jadi ama Indonesia di mana aja kota daftarkan kita nyemplung. Kalau nggak nyemplung nggak bisa. Terus kedua, kenapa sertifikasi ini bisa berlanggeng kalau kita benar-benar mengurusnya dari hati, Pak. Kalau soal cuan-cuanan, Pak, nggak ada lah. Ngebuang waktu begitu di mana ada cuan semuanya juga orang itu buang lah. Cuman ya kita juga tidak se apa istilahnya se, apa ya disebutnya sedemikian perfectnya begitulah Pak, nggak juga. Tetapi yang jelas kalau kita perhitungkan tentang profit itu enggak lah, nggak ada di mana ada yang profit, kita sosial itu nggak ada yang profit. Tapi yang jelas kalau hati kita di situ sama ya. Sedikit aja Pak contoh yang tadi itu social impact ya Pak ya, kita melakukannya setahun 2 kali. Banyak Pak itu mahasiswa, siswa-siswi itu yang nangis itu Pak. Termasuk kitanya juga pengurus. Kalau kita melihat dari anggota ada yang nulis NN, dia ngirim 2 juta, ini, nah itu untuk disalurkan doang yang kita. Di situ kita di luar lah Pak cara pemikiran kita masa sih gitu. Nah, justru disitulah kalau kita balik lagi dengan hati bahwa sertifikasi ini akan berlanjut ke dunia yang akan datang, mau itu kita tidak usah terlalu jauh berpikir lah nanti jijik lagi nih. Dasarnya tetap sama Pak. Saya juga belajarnya dari situ. Kalau nggak saya nggak bisa buka laptop ini gimana ya kita zoom ini. Iya. Jadi pasti ada dasarnya. Dasarnya yang tadi itu kita bersama, kita benar-benar melakukan hal yang bermanfaat lah bagi masyarakat, ya khususnya untuk mahasiswa, mahasiswi atau kaum profesional sehingga kita pun bisa menjaga apa istilahnya ilmu-ilmu yang sudah kita dapat tidak dikembalikan lagi istilahnya ke kampus atau ke dosen atau ke gurunya gitu. Jadi bisa menjaga itu. Itu Luar, mungkin Pak. luar biasa Pak, ini bukan pekerjaan yang mudah, pengorbanan Ya, waktu, kadang-kadang juga setuju. kadang-kadang juga biaya Pak ya, dana ya Pak ya. Ya, pada prinsipnya kan Betul. memberikan support ya kepada generasi-generasi muda ini supaya mereka memiliki Ya, kompetensi yang lebih baik. Tanggung jawab sosial ya, untuk masyarakat ya, Pak. Tidak mudah, betul. tapi ini tugas yang mulia ini, Pak. Amin, amin, amin. Baik, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak sharingnya Pak untuk Ya, sertifikasi uji kompetensi. Semoga ini tetap berlanjut untuk jangka waktu yang lama, memberikan support kepada para siswa, mahasiswa sehingga mereka lebih masa depan mereka lebih baik, lebih cerah lagi ke depannya Pak. Sebagai penutup Pak, ada tips Pak untuk sahabat-sahabat teman-teman kita, sahabat Tribunas Pak. Sudah toh? ya, tipnya ya semuanya itu Pak kita kembalikan Pak bahwa apapun yang kita kerjakan
ya. Kalau dengan sepenuh hati tidak akan sia-sia. Ya, kitanya sendiri juga pastilah mendapatkan balasan yang ya memang setimpal. Ya, dimanapun sebagai kita duduk sebagai profesional apapun juga, kalau hatinya kita nggak di situ dan tidak dengan sepenuh hati untuk melayani sekeliling kita, tidak mungkin kita bisa kontribusi bagi masyarakat. Itu saja mungkin jadi untuk sahabat Tribun dimanapun bahwa mari kita sama-sama bahwa eh, kecintaan kita untuk NKRI ini harus kita dukung dan dengan sepenuh hati tentunya dan kita sama-sama mengamalkannya. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Sudarto. Ya, saya sungguh bisa belajar dari senior Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Senior, dan terima kasih waktunya Pak Sudarto sudah berkenan untuk Ya, sharing di Sahabat Tribuners di Tribun Medan dan network ini Pak. Jadi sekali lagi sukses selalu untuk Pak Sudarto dan Asosiasi Manajemen Indonesia Bandung ya Pak ya. Semoga ya. selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima Ya, kasih Pak sama-sama Sudarto. Pak. Terima kasih. Sukses juga untuk Tribun Network, terutama untuk Pasien Yet yang membawakan. Thank Kita you Pak. ketemu lagi lain kesempatan dan Terima untuk kasih. para pendengar sekalian. Terima Saya kasih. izin live. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sudarto, sahabat Tribuners, terima kasih. Terima kasih.